Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya benar ya dugaan saya. Ternyata para pendukung Ganjar mulai agak kecewa ketika Pak Prabowo duet Ganjar atau Ganjar duet Prabowo begitu. Mengapa? Karena selama ini melihat dari potensi Pak Ganjar ya seolah-olah tidak konsisten. Dari PDIP seolah-olah tidak konsisten kalau ini benar-benar terjadi duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Salah satunya saya kutip dari Islah Bahrawi. Dia pendukung keras ya Pak Ganjar begitu kan. Ya kita lihat saja. Ini komentar-komentarnya saya bacakan saja begitu dan bahkan ya yang menarik di sini begini. Kalau ini betulan terjadi ketika Pilpres, saya akan ketiduran. Hanya politik yang membuat orang bisa menjilat ludah sendiri. Kalau orang biasa mah geli begitu ya, bukan karena dendam. Ini pertaruhan komitmen dan konsistensi. Manusia tuh mulutnya yang dipegang bukan lehernya begitu kan. Ini kan mulai ada kekecewaan mereka begitu. Bayangkan ya, yang ditampilkan ini mereka itu adalah Pak Prabowo begitu. Melihat narasi-narasi ini dikomentari oleh mereka begitu, oleh netizen begitu. Halas itu juga dulu bilang nggak mau berpolitik. Jilat lu sendiri katanya begitu ya. Dibalas lagi sama sama Islah Bahrawi begitu kan ya. Berpolitik dan berpartisipasi dalam politik ya beda mas. Kita ini hidup dengan negara yang dikelilingi produk politik ya. KTP dan duit sampean yang ada di dompet itu produk ya politik. Kok semakin marah si Islah Bahrawi begitu kan ya. Beda katanya partisipasi politik begitu kan ya dengan dalam politik itu beda katanya ya. Berpolitik dan berpartisipasi itu beda katanya begitu ya. Tapi pada hakikatnya semua partisipasi ya keterlibatan berpolitik semuanya itu bentuk dalam demokrasi begitu. Demokrasi itu ujung-ujungnya masalah politik, ujung-ujungnya masalah dukung-mendukung begitu kan. Tidak perlu diperdebatkan masalah itu. Ya, jadi saya lihat bahwa Islah Bahrawi mulai agak kecewa kenapa konsistensi itu tidak dimunculkan dari Pak Prabowo terus kemudian dari Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya selama ini ya melihat dari potensi kan politik kan dinamis masih lebih dinamis lagi begitu kan ya di detik-detik akhir nanti begitu. Dan bahkan komentar Islah Bahrawi ya dikritik oleh habis-habisan. Wow, diajak bersatu nolak katanya begitu. Ngapain ada kontestasi politik kalau gitu bersatu dengan menggeroyok yang lain? Bukan persatuan namanya mas, itu namanya tawuran. Ini yang paling saya suka dengan komentar-komentar dari si Islah Bahrawi begitu. Dan bahkan saya ngeli untuk mau berkomentar di situ begitu kan. Kalau ini setuju pendapat saya begitu ya dengan Islah Bahrawi yang mengatakan ya tidak ada kontestasi politik begitu kan. Kalau gitu yang hanya ya mengkeroyok yang lain. Artinya kalau Ganjar dengan Prabowo bersatu maka seolah-olah mengkeroyok ya lawan mereka begitu kan ya. Dan itu saya menarik dalam kutipan-kutipan ini. Tapi yang berkomentar sangat luar biasa. Mari kita baca ini komentarnya ini ya. Kirain cerdas kok logikanya begini ya. Tanya tuh Puan sama PDP yang sudah takut kalah. Kalah dan menang dalam kontestasi adalah konsekuensi dan niscaya akan terjadi. Kalau nggak sanggup menerima kekalahan ya jangan kontestasi. Sederhana kan? Ya betul begitu kan. Ini kan seolah-olah narasi-narasi Islah Bahrawi mulai agak kecewa kepada Pak Prabowo, mulai agak kecewa kepada Pak Ganjar begitu kan. Maka yang saya katakan tadi benar bahwa ketika duet Ganjar atau duet Ganjar Prabowo, maka orang-orang di luar sana menganggap bahwa ya konsistensi dari itu seolah-olah hanya berambisi saja begitu kan. Demi sebuah ambisi, demi sebuah tercapainya capres-cawapres. Dan ada yang mengatakan ketika Pak Prabowo menjadi capres begitu kan, terpilih menjadi presiden, kan umurnya 70 tahun, maka secara tidak langsung untuk melanjutkan estafet yang selanjutnya mesti wakilnya untuk mencalonkan diri sebagai capres. Bisa saja Pak Ganjar disiapkan seperti itu begitu kan ya. Karena ini tidak mudah begitu daripada Ganjar daripada kalah Ganjar begitu kan ya tidak dapat apa-apa. Wah, ini kacau juga ya. Bisa saja seperti itu ini. Komen begini dapat 1000 perak ya, semoga berkah. Dan saya berkomentar di situ begitu kan. Saya pribadi berkomentar begini. Saya setuju dengan kata-kata ini. Gagasan Ganjar ya dan Prabowo tidak konsisten. Pada ujung-ujungnya sebuah ambisi belaka. Benar kan?
Kan seperti itu begitu. Nah, saya berkomentar seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, ambisi di situ begitu untuk mengalahkan Anies Baswedan, main keroyokan seperti itu begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Anies dikeroyok di situ dan terus kemudian koalisi gemuk banyak yang kemudian menyodorkan sana sini begitu. Lihat saja komentar-komentar dari berbagai partai. Coba dari Golkar. Dari Golkar saja memutuskan begitu kan ya Pak Erlangga untuk menjadi cawapres begitu. Dari PAN ya diputuskan bahwa Erick Thohir menjadi cawapres. Dari P3 ya diputuskan Sandi menjadi cawapres ya. Dari PDIP ya harus menjadi capres ya. Apakah ini sulit terwujud begitu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Dari Demokrat untuk menyodorkan sudah bisa saja enggan ya. Karena di satu sisi baru gabung di situ begitu. Lihat saja di situ begitu komentar-komentar netizen. Artinya apa? Artinya bisa ada drama-drama yang kemudian membuat orang di situ buat poros lagi begitu kan ya. Kocar-kacir di situ begitu ya. Kalau beneran nggak seru, pemilu kelar ya saat koalisi terjadi. Semoga mimpi ya ini. Jangan ya analogi ekstrim bah ya. Pesta demokrasi pemilu itu pesta rakyat. Kita arahkan ke enjoy-enjoy aja. Katanya begitu ya. Pertanyaan Cak, kenapa bisa sampai dua koalisi bersatu mengkeroyok yang hasil surveinya selalu nomor buncit? Bukan sekedar buncit, tapi bahkan separuh gapnya. Apa artinya Cak? Ini komentar-komentar netizen lucu sekali begitu kan. Dan itu begitu ya, si istilah Bahrawi begitu kan ya, melayani komentar-komentar seperti itu keteteran mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Ya yang terjadi ya ada sebuah kekecewaan besar begitu kan terkait dengan duet Prabowo Ganjar atau Prabowo Ganjar begitu kan, atau Ganjar Prabowo di situ begitu. Saya paham apa yang disampaikan istilah Bahrawi begitu kan. Ya masa dalam kontestasi ini harus mengkeroyok lawan-lawan mereka dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Cara-cara seperti inilah menganggap bahwa ambisius untuk menjadi calon presiden dan presiden atau mengejar kekuasaan di situ itu benar-benar ada begitu kan ya. Kalau menginginkan ada yang mengatakan demi rakyat, bangsa dan negara, pret ya. Di situ hanya omong kosong begitu kan. Semua mengatakan kalau saya terpilih ya, saya akan begini, rakyat sejahtera dan sebagainya begitu kan ya, tanpa didasari dengan bukti-bukti yang ada. Prabowo prestasinya apa coba bayangkan? Dalam rakyat kecil begitu kan. Ya, Pak Ganjar mungkin ada di situ karena berpengalaman ya 10 tahun di situ, 2 periode begitu kan. Tapi tidak sebanyak apa yang dilakukan Anies Baswedan. Ini kan luar biasa di situ begitu. Maka kalau Pak Ganjar terjadi duet Pak Ganjar Prabowo Ganjar, maka kemungkinan besar duet ini akan kalah begitu kan. Dan seolah-olah dikeroyok Anies Baswedan. Apakah cara-cara seperti ini berdemokrasi? Kalau cara-cara mengkeroyok seperti ini berarti ada ambisi yang luar biasa, ambisi kekuasaan mereka begitu kan. Itu sudah jelas di situ begitu. Udahlah ya. Dalam hal ini bahkan ya si Bahrawi mulai agak kebingungan mengatakan ini ya. Dan kita akan menyaksikan ya sambil ngopi Cak. Kita akan berdebat tentang perbedaan rokok. Kita mengapa bisa berbeda sedangkan kita sama-sama penikmat kopi trotoar. Nah, pasti seru katanya begitu ya. Tunggu saja nanti kamu pasti tidur panjang kok ya, yakin saya. Bahkan institusi di mana kamu digaji akan disetarakan dengan Satpol PP. Wah, apa maksudnya begitu ya? Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan ya. Dan di situ bersatu para buzzer begitu kan. Jadi sudah jelas mereka begitu. Ada kekhawatiran besar mereka ya ketika Ganjar diduetkan dengan Prabowo Ganjar, maka analisisnya orang-orang di luar sana akan kalah. Tentu yang menjadi potensi yang sangat luar biasa itu adalah Anies Baswedan di situ begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.